Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Fadia Prameswari. Yaps, pada vlog kali ini aku mau ngadain trip ke Kawah Ratu bareng cewek ciwi. Dan seperti biasa, meeting point kita ada di Stasiun Bogor dengan total peserta 12 orang dan 2 kru. Mau tahu gimana keseruannya? Tonton terus sampai habis ya. Jadi dari waktu yang telah ditentukan seharusnya kita berangkat dari Stasiun Bogor itu jam setengah 7 pagi. Tapi karena ada sedikit trouble dan keterlambatan, jadi kita berangkat di jam setengah 8 pagi. Untuk rutenya aku memilih lewat Ciomas Taman Sari karena lewat sini tuh lebih deket untuk sampai ke Kawah Ratu via Pasir Rengit. Ya kurang lebih estimasi yang akan ditempuh selama 2 jam. Daripada lewat kota macet-macetan, jadi mending lebih baik lewat sini aja. Singkatnya, sekitar di jam setengah 10 pagi, akhirnya kita sampai di base camp Kawah Ratu via Pasir Rengit. Dengan nuansa yang berbeda pastinya. Kalau biasa pakai motor, sekarang kesini pakai pick up. Tapi alhamdulillahnya mobil ini naik sampai ke base camp yang di atas, parkiran yang di atas. Setelah sampai di parkiran base camp, kita langsung menuju ke pos simaksi. Alhamdulillahnya di weekend kali ini tuh Kawah Ratu nggak lagi ramai banget. Ya mudah-mudahan kita semua nggak macet-macetan di trek ya. Setelah semuanya sampai di base camp, kita lanjut kumpul dan briefing untuk mempersiapkan pendakiannya. Gak lupa juga mereka saling memperkenalkan diri biar akrab satu sama lain dan juga seru pastinya. Karena part terseru dari trip seperti ini adalah kita mendapatkan teman baru. Dari Tangerang. Nama aku Mei dari Tangerang. Nama aku Andini dari Depok. Aku Meja dari Tiangkea. Ini ikut kita. Jiwanya tapi masih muda ya. Masya Allah. Lanjut. Rifa dari Jakarta. Aku Zia dari Jakarta. Aku Emi dari Jakarta. Aku Wulan dari Bogor dan Kemen. Aku Indah dari Ciomas juga. Aku Sarah dari Tangerang. Udah pada kenal semua? Belum. Nanti kalau ini lagi tolong aja kasih apa ya gitu, nanti ingat-ingat aja ya. Oke, sebelum kita mulai pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keselamatan dan juga di perjalanan tidak ada halangan apa-apa. Kita berdoa, mulai. Iya ya. Supaya Ini coba. gimana? Kawah Ratu Bismillah apa? Kawah Ratu Bismillah. Oke, setelah berkenalan, berdoa dan juga pemanasan, kita memulai pendakiannya di jam setengah 10 pagi. Lumayan lah ya, karena udaranya masih pagi dan lumayan seger. Mantap. Mantap, Bu. Mei. Semangat dong. Semangat. Kebetulan pendakian di bulan ini adalah musimnya kemarau, jadi Kawah Ratu nggak terlalu becek atau belok. Tapi kami tetap menghimbau kepada para peserta untuk membawa baju ganti ataupun jas hujan. Karena jas hujan itu adalah salah satu barang yang penting dibawa saat kita mendaki. Untuk berjaga-jaga apabila terjadi hujan secara tiba-tiba. Kita kan nggak tahu ya, nggak bisa nebak cuaca gimana. Nah ini kita udah sampai di pos 1 sekitar jam 10-an. Ini selalu duluan, mantap. Pos 1. Ini kloter 2 baru sampai. Mei aman, Mei? Aman. Sini istirahat dulu. Ada yang trouble gak di jalan? Itu sepatunya. Nah
ini jadi tuh kita dibagi dua kelompok. Kelompok pertama yang jalan duluan itu bareng aku dan yang kedua bareng sama Najla. Tapi di pos 1 ini kita tungguin kok semuanya biar berangkatnya bareng-bareng lagi. Nah, di sini tuh mereka lagi pada asik bikin konten masing-masing. Tapi sumpah seru banget sih ngelihat mereka. Oke, setelah itu kita lanjut lagi menuju ke pos 2. Masih dengan formasi yang sama, aku dengan 5 yang lainnya jalan duluan di depan. Nah, salah satu dari mereka ini ada yang udah 3 kali ikut trip aku. Di trip yang kedua dan ketiga dia bawa temen, jadi sekarang mereka berempat deh. Lucu banget ya. BTW namanya Puput. Makasih ya Put. Tapi seru kan jadi punya temen yang satu hobi. Selain mereka satu kampus dan satu kelas, mereka juga satu hobi. Nah kan aku jadi menjelaskan tentang mereka nih. Nah, ini kita udah sampai di pos 2. Seperti biasa kita akan istirahat dulu dan sambil nunggu kloter yang kedua. Oh iya, pos 1 dan pos 2 itu penampilannya nggak jauh beda ya, sama kayak gini. Kecuali pos 3 yaitu sumber mata air terakhir atau pos terakhir. Nah, tapi karena waktu sudah semakin siang, akhirnya kita memutuskan untuk tunggu di pos 3 atau pos terakhir. Biar sekalian kita istirahat lamanya itu di pos 3 aja, karena di pos 3 itu ada sumber mata air yang bisa diambil untuk minum dan isi ulang perbekalan air minum di jalan. Nah, sekitar 20 menitan dari pos 2, akhirnya kita sampai duluan di pos 3 atau pos sumber mata air. Kita ambil sebagian untuk perbekalan di jalan, karena ini tuh airnya seger banget. Segar berembun. Kalau ini dari Langsung minum. Salah satu. Dari Gunung Salak. Segar. Setelah beberapa menit, akhirnya yang lainnya ikut sampai di pos 3. Sabar Din. Dingin banget. Masya Allah. Masih semangat Zainab. Masih. Kaipe. Masih. Kak masih. Nggak tahu ya. Tahu tuh pada buang sampah. Oke teman-teman, kita mau lanjutin lagi perjalanan menuju ke Kawah Mati. Estimasi ke Kawah Mati dari pos 3 itu cuma 5 menitan aja. Kalau di perjalanan kalian udah nyium bau belerang, itu tandanya udah mau sampai di Kawah Mati. Bukan, kasihan lagi. Tangannya gini nih. Masih full senyum. Oh, itu belakang biduannya. Oh, ini. Nah, kan selang beberapa menit aja udah sampai di Kawah Mati. Kawah Matinya Kawah Ratu ini ternyata menyimpan banyak sejarah loh teman-teman. Mulai dari peristiwa terbentuknya Kawah Mati dan juga hutan mati, sampai adanya petilasan di reruntuhan batuan Kawah Mati. Pokoknya nanti kalian yang mau kesini bisa dicek aja. Posisi petilasannya ada di tengah-tengah trek menuju ke atas. Nah, kalau ini kita udah memasuki hutan mati ataupun Kawah Mati juga sih. Hitungannya ini adalah Kawah Mati yang kedua sebelum Kawah Ratu. Nah, ini adalah lembahan Kawah Mati yang ketiga sebelum Kawah Ratu. Di lembahan yang ketiga ini banyak banget loh spot foto yang bagus dan estetik. Sampai akhirnya di jam setengah 1 siang kita sampai di Kawah Ratu. Tapi sebelum kita turun ke sungainya, kita mau isoma dulu di pinggiran trek. Jangan lupa untuk kita isi amunisi dulu sebelum kita mengeksplor ke sungainya, dan juga menunaikan kewajiban kita sebagai ciptaannya, sebagai bentuk tadabur, tasyakur, dan juga tazakur kita kepada Allah yang telah menciptakan alamnya seindah ini untuk kita nikmati bersama. Baru setelah itu kita lanjut eksplor ke bawah untuk menyaksikan indahnya sungai Kawah Ratu yang biru katanya. Terus 57. Masih bau emang? Bau, makanya aku pakai masker. Enggak bau. Enggak. Ini dia yang bau. Enggak, aku tuh ngarah aslinya takut.
Jalannya ke bawah ya, tuh ikutin jalan ke bawah. Kawah Ratu. Tapi sayangnya pas kita ke bawah ada himbauan untuk tidak turun ke sungai karena katanya ada insiden pembukaan kawah baru. Sangat disayangkan sekali sih, tapi ya mau gimana lagi karena Kawah Ratu itu statusnya masih aktif ya. Apabila sudah ada himbauan itu tandanya untuk menjaga keselamatan kita para pendaki. Tapi alhamdulillahnya kita semua masih enjoy menikmati pemandangan Kawah Ratu dan juga kita masih bisa berfoto-foto di plakatnya. Qadarullah, mudah-mudahan di lain waktu kita semua bisa mengeksplor kembali keindahan Kawah Ratu. Nah, selesai berfoto-foto, sebelum kita pulang, kita mau melakukan kuis dulu karena di trip kali ini aku mengadakan sedikit door prize untuk 5 orang peserta yang beruntung. Ya, walaupun hadiahnya nggak seberapa, tapi setidaknya kita bisa sama-sama belajar mendapatkan ilmu baru tentang alam. Kalian bisa sambil simak ya. Pertanyaan pertama, apa singkatan dari SIMAK? Surat izin kawasan Ada yang kelewat? surat izin masuk Ke satu orang yang jawab. konveksi. Konveksi. Jahitan. Apa sih? Itu loh. Konser. NDX. Konser lanjutin. Konser. Pak. Masih. Coba diulang. Surat izin masuk kawasan konservasi. Itu hadiahnya extra aja ya dibayarin. Aduh. Terima kasih. Oke. Yang kedua, ketinggian MDPL dari beberapa gunung secara acak. Aku Pertanyaannya, berapa MDPL Gunung Sindoro? Ayo, langsung angkat tangan. Yang tahu angkat kaki. Ini punya. Depannya 2 ya? 3.000-an. Oh 3.000-an depannya. 35. Salah. Jawabannya 3153 MDPL. Yang kedua, berapa MDPL Gunung Pangrango? Oh, Pangrango 3,19. Ih, kamu pinter banget. Nih yang ketiga, semuanya sejarah Kawah Ratu. Yang pertama, pada tahun berapa terbentuknya Kawah Ratu? Yang tadi yang meninggal itu gak sih? Apa Pak? Lewat. 1937. 1937. 38. Googling. Pertanyaan keempat, cluenya nama barang yang sering dibawa ke gunung. Trekking pole dan apa manfaatnya? Ayo, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Nah, lebih ininya selain pegangan, untuk apa fungsinya? Biar nggak jatuh. Ya itu biar nggak jatuh tuh bahasanya apa? Menopang tubuh kita. Menjaga keseimbangan tubuh. Oke. Ini paling spesial. Oke, cluenya enggak sebenarnya ini sih. Siapa yang mau cerita pengalaman terseru pada saat mendaki? Ibu-ibu. Ayo, Pertama kali ya. Pertama kali naik gunung Ciremai, nggak pernah naik gunung, nggak pernah pergi-pergi karena orang tua nggak boleh pergi kemana-mana ya. Temen ngajakin naik gunung. Yang lain diajakin nggak ada yang mau. Akhirnya kita pergi berempat, sepasang. 2 cewek 2 cowok. Diledekin tuh mau bulan madu emangnya di gunung. Tahun berapa tuh, Bu? Tahun 91. 1991. Semenjak lahir ya. Besok naik tuh, kita pagi-pagi naik, baru naik nih, paling 30 menit lah. Udah ya, gue balik ya, gue balik nih ke base camp. Kenapa emangnya? Gak kuat, apaan yang gak kuat? Napas. Ya udah, lu jalan depanan, kalau nggak kuat berhenti. Malu lo, temen-temen udah pada ada yang ngasih coklat, ada yang ngasih susu. Karena mereka pada nggak mau ikut, tapi pada ngasih sumbangan gitu, pada ngasih. Kan nggak ada foto-foto lo, zaman itu fotonya kan masih pakai film. Yang bawa kamera cuma 1. Lu nggak ada foto di puncak, lu malu lu ntar lu iya. Yo udah deh. Tapi sampai naik puncak. Akhirnya sampai juga puncak. Ya serunya ya akhirnya nyampe juga sana. Pas di depan event masih banyak macan di situ. Terus ketemu anak Mapala, justru dia tuh nggak pernah bisa berhasil. Naik Ciremai udah 3 kali, dia nggak pernah berhasil. Pasti dia hipotermia. Mungkin dia ditolak masa pembunuh. Oke, yeay. Itu ya. Iya, oke. Kita tutup yuk.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jangan dilihat dari barangnya. Ya udah dilihat gimana dong.